Halo? Oke, sip. Mungkin malam hari ini kita tetap materinya, tapi nanti karena sudah agak telat, jadi sesuaikan saja jamnya ya. Kalau ada temannya yang sedang online, silakan diajak masuk, Mbak. Iya, pada rewel ya. Tadi Mbak Umi juga. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, nanti sambil nyimak aja kalau misalkan sambil ngerawat kong amahnya nggak apa-apa. Oke, karena sudah telat kita mulai saja langsung. Mungkin teman-teman yang lain bisa nyusul karena masih sibuk ya, mungkin kerjanya beda-beda. Semoga cepat kelar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Umi, selamat malam Mbak Maya. Malam hari ini, karena kemarin kita sudah menyelesaikan chapter 9, sekarang kita masuk chapter baru, yaitu kemarin kita sudah selesai chapter 8, sekarang masuk ke chapter 9. Nah, kebetulan chapter-chapter akhir ini materinya gampang-gampang, jadi tenang aja. Oke, seperti biasa sebelum masuk ke materinya, kita awali dulu dengan berdoa. Ini sambil saya upload dulu ya, mungkin ada bahannya yang kurang. Kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bentar ya, saya ngupload bahannya. Nah, coba saya cek di grup. Mana ini? KPC. Kelihatannya belum ada yang komen di postingan saya, jadi masih pada sibuk ya. Oke, kita mulai. Materi hari ini adalah chapter 9. Nanti saya akan kasih tambahan materi karena mungkin Mbak Umi sama Mbak Maya sambil ngurus pasiennya juga ya, jadi mungkin saya jelaskan saja supaya tetap bisa dengerin. Chapter 9 ini nanti sebenarnya pelajarannya ini gampang, seru, dan justru butuh lebih banyak praktek. Makanya nanti mungkin prakteknya kalau teman-teman udah pada datang aja, atau di akhir nanti aja. Jadi pas udah pada bisa di calling gitu ya. Kalau sambil merawat pasien kan nggak bisa, ininya kan nggak enak. Nah, jadi pelajarannya malam hari ini song lebih banyak di speakingnya sebenarnya, lebih banyak di speaking. Kemudian nanti ada mengartikan kata seperti biasa. Lalu akan saya beri tambahan materi adjective clause. Oke. Activity 2. Study the following words, then match them to the meaning. Ini adalah kata-kata sulit ya. Kalau kita biasanya kan sering menemui kata-kata sulit yang belum pernah kita dengar, nggak ada dalam bahasa percakapan sehari-hari. Nah, makanya di buku ini lebih banyak ditambahkan kata-kata sulit karena supaya perbendaharaan katanya lebih banyak.
Kata pertama ini adalah undefined. Undefined. Sebenarnya kata-kata ini berasal dari sebuah lagu. Jadi ceritanya ini tuh kata-kata dari sebuah lagu. Lagunya ada di bawahnya nih. Mungkin ada yang pernah dengar. Lagunya ini enak banget, saya suka. Lagunya sudah lama, mungkin sekitar tahun berapa ya? Tahun 2010 kalau nggak 2012an, tapi masih enak. Kata pertama adalah undefined. Undefined ini artinya sudah saya rekam belum ya? Sudah. Undefined ini artinya tak terdefinisi. Nah, nanti kita artikan dulu, kemudian kita cocokkan dengan meaningsnya. Tak terdefinisi. Kemudian stare, ini artinya menatap. Menatap ya, stare. Stare at me. Staring me. Illuminate ini tetap artinya iluminasi. Mbak Maya tahu lagunya? Atau nanti mungkin boleh dicontohkan. Wah, langsung dicari di YouTube ya. Saya sering Mbak dengerin ini. Tahun berapa ya Mbak? Saya lupa. Kalau nggak salah 2010, 2011an gitu ya. Ini enak, dan nanti kalau kita artikan satu-satu artinya bagus nih. Coba cara cepat di Google Translate aja, artinya bagus. Kemudian inhibition, ini halangan. Nah, habis mengartikan ini, nanti kita bisa paham arti lagunya. Kemudian drench, ini artinya basah. Drench, rest, istirahat. Wah, jadi dengerin YouTube nih. Live kehidupan ya, udah tahu kan kalau live. Nah, sudah diartikan, sekarang kita lanjut ke meaningsnya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Loh, iya nanti harusnya enak sih kalau udah tahu ininya nanti. Jadi kita sambil belajar cara bacanya, terus lagunya ini gimana, artinya gimana gitu. Jadi nanti harusnya ada listeningnya sebenarnya. Oke, sekarang kita artikan dulu ya meaningsnya. Undefined, tak terdefinisi, ini berarti artinya adalah iya bener. Asik kan? Enak loh lagunya. Tak terdefinisi, sudah jelas ya, gampang di sini ya. Yang B, not describe something correctly and truly. Number 2, stare. Sudah saya artikan di sini. Jelas ya, berarti
looking at something or someone for a long time without moving your eyes. Illuminate ini kita tinggal dulu. Inhibition, ini a feeling of worry or embarrassment that stops you doing or saying what you really want to. Ya kan? Kemudian drench, sudah jelas ya, artinya basah. Make completely wet. Wet ini kan basah. Kemudian rest, ini apa ya? Rest ini bisa diartikan sisa juga. Sisa, saya tambahkan di sini ya. Gimana ya? Tersisa. Berarti adalah what is left after everything else has been done. Ya kan? Kemudian yang terakhir, A, B, C, D, E, F, G. Nah, life ini menghidupkan atau kehidupan. Berarti adalah to make like sign on something. Illuminate ini have particular type of life. Oke? Nah, dari kata-kata ini, words yang ini sudah kita ketahui meaningnya. Kalau sudah ketika mendengarkan lagu ini kita bisa sedikit demi sedikit paham maknanya gimana. Saya ulangi ya. Number 1, undefined, not describe something correctly and truthfully. Stare, looking at something or someone for a long time without moving your eyes. Illuminate, to have a particular type of life. Kemudian inhibition ini a feeling of worry or embarrassment that stops you doing or saying what you really want to. Inhibition, sudah. Drench, make completely wet. Rest, what is left after everything else has been used. Life, to make a like sign on something. Oke? Mungkin nanti karena ini sebenarnya saya hafal lagunya, tapi saya nggak mau nyanyi di sini, nanti dikira nggak ngajar malah. Ini nanti silakan didengarkan sendiri-sendiri ya di rumah. Judulnya adalah Unwritten by Natasha Bedingfield. Mbak Maya sudah selesai dengerinnya? Nah, kalau sudah selesai, ini ada activity 4. Answer this question based on the song. Kalau sudah selesai mendengarkan lagu ini, pertanyaan pertama, what do you think about the song's lyrics? What do you think about the song's lyric? Apakah interesting or not? Interesting or meaningful? Nah, makanya ini tadi kita artikan dulu di sini. Kalau gitu kita bahas sekilas ya. Di sini kan ada undefined, stare, illuminate, inhibition, drench, rest, life. Kita coba arti di situ. Mana ya? Staring at the blank page
before you, staring at the blank page. Oke, sip. Staring at the blank page, ya kan? Di liriknya itu kan staring at the blank page, menatap ke ruang kosong. Let the sun illuminate the words, then you cannot find, reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Meraih sesuatu in the distance itu maksudnya yang sulit terjangkau di suatu tempat yang jauh atau yang tinggi atau yang susah, seperti itu. Selamat malam. Ya, silakan Mbak Dewi. So close you can almost taste it. Meraihnya itu sudah dekat, jadi kamu hampir bisa meraihnya. Almost taste it. Taste it itu merasakannya maksudnya. Jadi kan almost sudah hampir merasakannya. Release your inhibition. Release melewati halanganmu. Inhibition ini kan artinya halangan tadi. Inhibition. Mana? Inhibition. A feeling of worry or embarrassment that stops you doing or saying what you really want to. Inhibition itu halangan. Feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. Jadi yang mengerti tentang, maksudnya di sini yang mengerti tentang jalan kehidupanmu, yang mengerti tentang dirimu, ya kamu sendiri gitu. Istilahnya gitu. Jadi kalau mau meraih sesuatu, ya semangati dirimu sendiri kayak gitu. Can speak the words on your lips. Live your life with arms wide open. Hidupilah, maknailah hidup dengan tangan terbuka lebar. Artinya ini ibaratnya kayak puisi ya. Jadi bagaimana cara kita memaknai hidup gitu. Intinya gitulah Mbak Maya. Mbak Dewi mungkin pernah tahu Mbak Dewi mungkin pernah tahu Unwritten. Ini tahun berapa ya? Tahun 2011 kalau nggak 2012an. Mungkin dulu kayaknya sempet ini sih. Kalau di tahun segitu dia kayak jadi hits gitu. Sekarang karena sudah tahun 2016 jadi enggak. Oh gitu. Oh, ternyata dia punya saudara ya. Saya malah nggak tahu. Oh ya, aku tahu. Iya, pernah. Ami. Iya, pernah dengar, Mbak. Bayar itu 500 ya buat. Oke, kalau sudah mendengarkan lagunya, sudah pernah mendengarkan lagunya, terus pertanyaannya ini Mbak Maya. What do you think about the song's lyrics? Nah, iya benar. Karena sudah lama Mbak Dewi. I think the lyric is interesting. It is easy to understand. Nah, mungkin yang pertama kali dengar, gimana Mbak Maya? It is easy to understand. Easy or not? For me, yes, it's easy. Okay. Nah, kalau yang ini lebih ke makna lagunya ya. In your own words, describe who I is by listening and singing and that's cool. Mungkin salah satu yang bisa dicontoh oleh teman-teman ya.
make it fun. Jadi nggak perlu belajarnya dari hal-hal yang menyenangkan. Learn by listening and singing an English song. Oke. Nah, benar. Jadi karena seneng, makanya cepet bisa gitu ya Mbak Dewi ya. In pairs, define the following words or phrase based on the context of the song. Apanya sedikit banyak loh Mbak. Unwritten. Ini kita artikan aja. Undefined. Semuanya yang diawali dengan an ini artinya negatif, tidak diringankan. Blank page. Like 30. Bentar aku ketinggalan banyak. Answer the following question orally. Activity 7. Have you ever listened to people reading poetry in a poetry recital? Do you feel any difference between listening to a poetry reading and news reading? Yes, of course, yeah. Of course. Have you ever listened? Yes, sir. Okay lah. Yes, of course. What makes poetry reading so different from other reading activities? What makes different? Oh ya? Enggak kok, Mbak. Masa hilang? Halo? Enggak. Bisa kan? Halo? Too difficult. I think the words sometimes difficult and unusual. Okay. Nah, ini adalah contoh karena seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk chapter 9 ini nanti yang dibahas adalah tentang sastra dalam bahasa Inggris. Jadi seperti puisi dalam bahasa Inggris atau apa tadi? Musik ya. Lagu itu kan sebuah bahasa sastra. Gitu. Kita lanjutkan dulu. You are going to listen to 10 words, identify their photonic transcription and write the words. Wine, kan. Ini kita lewati saja. Nah, selanjutnya ini ada beberapa contoh puisi tadi juga sudah saya siapkan.
sudah saya siapkan. Ternyata ini adalah sebuah lagu juga. Do you know this song? It's a song by John Mayer. Try to sing it or find a song and try to sing it. Ini saya nggak tahu kalau yang ini. Ini mungkin lebih tua ya. Lagunya mungkin lebih tua. Saya nggak tahu kalau yang ini. Iya, disuruh nyanyi. Mungkin Mbak Maya mau volunteer. Kenapa? Tadi kan sudah mendengarkan, Mbak. Kalau yang ini saya kurang tahu juga. Kalau yang tadi kan lumayan. Nah, ini loh orangnya udah tua. John Clayton Mayer, born October 16, 1977, is an American guitarist and singer-songwriter. Iya, lagunya memang cepet. Halo, selamat malam. Silakan Mbak Ari. His first two studio albums, Room for Square and Heavier Things, did well commercially, achieving multi-platinum status. In 2003, he won a Best Male Pop Vocal Performance Grammy. Kelahiran 1977, terus tahun 2003 dia memenangkan penghargaan Pop Vocal Performance Grammy. Apalagi saya. Kayaknya ibu saya yang baru lahir. Iya, karena ini lagunya sudah agak lagu tua, jadi saya juga belum nggak ngerti. Kalau yang tadi akan agak ngerti ya mamanya ya. Ini nggak ngerti juga. Kalau gitu kita move on dulu, kita ganti ke contoh yang lainnya. Selamat malam Mbak Ari. Ini Mas Ari apa Mbak Ari ya? Mas ya. Tuh kan, Mas apa Mbak? Mbak kan. Saya tahu nama aslinya. Yang bener. Ayo Mbak aku. Oh, saya tahu. Sekarang oh gitu. Loh, ini malam loh. Bukannya kalau malam justru, Mas. Oke. Kalau gitu supaya saya tahu apakah ini Mas atau Mbak, bisa kita buktikan nanti. Karena tadi temanya tentang Boom Putri, music. Jadi sekarang kita coba baca ini aja. Kalau nyanyi kan takut ke takut apa katanya Mbak Maya tadi, keceletot ya. Masa Nah, jadi sekarang kita membaca aja. Kalau membaca kan prakteknya kayak biasa ya. Biasanya kan kita sudah praktek dialog, terus membaca paragraf, membaca cerita. Sekarang membaca puisi. Mau pilih yang mana nih? Oh, boleh dipilih deh. Boleh dipilih. Siapa yang mau volunteer duluan? Mbak Maya, Mbak Dewi, Mas Hari? Mbak Maya ya? Tar dulu, itu bagian kedua Mbak, biar dia mau.
Itu yang kedua aja mbak, biar dia mau. Nah, sudah saya tunjuk Mbak Dewi. Halo. Halo. Si suara merdu. Silakan, Bapaknya mau pilih yang mana? Pertama, kedua, ketiga. Bisa denger kan? Iya, denger. Denger kok. Pilih yang mana, Mbak? Ya, dipilih deh. Pertama, kedua, atau ketiga? Satu aja. Yang mana? Kelihatan kan? Aduh, ini kayak disuruh milih jodoh. Tuh kan, bener kata Mbak Dewi. Kayak suruh milih baca aja kayak milih jodoh. Terserah deh, yang mana? Oke, silakan. Silakan dibaca. Ini puisi loh ya, puisi. Ya, silakan. Oke. Artinya, artinya mau ngertiin nggak? Tahu, sebenarnya tahu. Ah, bener. tempat tempat ngutang kata Mbak Dewi. Giggle itu seperti ber apa ya, bersenggama seperti itu, kayak apa ya, berbagilah sama kayak share. Litter corner. Litter corner maksudnya ya tempat berbagi, pojok kan, pojok yang kecil, maksudnya nggak dibagi ke orang lain tapi cuma ke temannya yang itu gitu. Terus di dunia. Iya bener, iya bener, kan bahasa sastra Mbak, jadi apa aja dipakai. Bener. Kebebasan, closeness, kedekatan. Bener.
kain itu baik. Iya bener. Terus jadi pada intinya tepuk tangan untuk Mbak Maya. Oke, terima kasih, thank you very much. Malah cekikian. Tapi keren banget loh, Mbak Maya udah bisa ngertiin satu-satu loh. Ya, udah bisa ngertiin satu-satu loh. Cuma 1-2 kata yang nggak paham, keren kan? Mantap. Membacanya juga syahdu ya. Oke. Volunteer kedua, saya tunjuk ya. Saya tunjuk boleh? Tanggal 25 apa, Mbak? Tanggal 25 ada apa, Mbak? Oh, penerimaan raport. Iya. Nah, itu belum tahu. Biasanya sih kalau minggu saya nggak bisa. Setiap minggu nggak bisa. Tapi lihat nanti ya, semoga bisa sempet. Iya. Oke, kita lanjut ya. Volunteer kedua, saya tunjuk kali ini. Saya pengen penasaran soalnya. Bisa nggak nih? Bisa nyambung nggak ya? Loh, kok nggak bisa? Kok nggak bisa ya? Nggak bisa ternyata. Mas Hari bisa mendengar suaranya? Oh gitu. Ada-ada aja. Aduh, padahal saya penasaran loh. Nah, ini orangnya typing. Aduh. Ya. Ini saya masih nyoba nih. Aduh, ini salah. Ternyata nggak bisa. Oke, sekarang gilirannya Mbak Dewi ya. Mbak Umi sudah bisa dihubungi. Mbak Dewi aja kalau gitu ya. Bisa nggak nih? Halo. Halo. Yang ini, yang bawah ini. Ini atau yang ini? Yang suara apa, Mbak? Suara apa itu, Mbak?
suara apa itu? Iya, yang bersih banget, kayak ada knalpot bocor. Ya, yang ini atau yang ada judulnya? Lagi pernah. Yang ada judulnya ini ya? Oh, buka pintu bersih, pantesan. Oke, silahkan. Lu kok ketawa? Mbak dulu pernah ikut seminar nggak? Mbak Sari tiap semester ikut seminar ya? So sweet. Artinya Mbak Dewi? Iya, sip. Iya, bener. Ini bahasa sastra ya. Bergetar dalam ukuran yang berbeda. Mm-mm. Iya, bercanda. Perhatian. Iya. Mm. Iya, terus iya bener terus. Aish, asik. Ah, ini Mbak Maya udah punya artinya ya. Oke, thank you Mbak Dewi. That's very good. Nah, fools itu maksudnya maximize. Jadi benar-benar dihidupkan gitu maksudnya fools. Bukan fools tidur. Beda tipis. Iya benar. Padahal shore itu maksudnya apa ya? Love together. Love together. Oke, jadi dua teman kita tadi sudah mencontohkan bagaimana sebenarnya lebih enak sih kalau ini ya langsung ya. Jadi ada mukanya seperti apa. Tuh, tapi untuk intonasinya, cara membacanya sampai tahu artinya udah very very good, very good. Oke, jadi untuk bagian pertama Sebenarnya aku break ini bisa apa ya? Satu dah.
Terus apa sih artinya? Bagian pertama di chapter 9 ini kita tadi sudah mempelajari tentang poems and music. Poems and music. Apa ya? Word. Gitu. Enggak mbak, enggak saya suruh. Nanti kan sudah sering videoan itu. Ya biasanya kan ada yang suka ngupload di Facebook, bisa dilihat lah meskipun di kelas nggak tahu ya. Ini apa sudah punya? Gimana caranya Mbak translate karakter Cina ke itu? Oh, pakai Chrome. Iya. Bukan. Tapi Mbak Maya nggak pernah dengerin ya, berarti ya nggak pernah lihat videonya ya. Kalau videonya saya upload ini pas kita praktek, kita kita praktek dialog, kita praktek baca cerita, baca paragraf kemarin, baca puisi, itu nggak denger. Jadi di videonya nggak muncul. Iya benar, nggak kedengar. Yang denger cuma kita doang yang pakai headset. Ketahuan. Kita tadi sudah pelajari bagian ini. Masa kita tadi sudah pelajari words meaning. Oke, ini sudah ya. Kemudian di bagian ketiga, saya akan tambahkan sedikit materi tentang adjective clause. Ini old song loh ini, Mbak. Masih tentang ini. Lah, ini apa ini? Oke, kita lanjutkan yang ini dulu. Mungkin adjective clause-nya nanti di belakang. Pronunciation: maze, soldier, worm, behalf, wave. Maze, ini simpang siur, itulah kalau dalam bahasa sastranya. Soldier ini apa itu namanya? Prajurit. Apa ya? Kata lainnya apa ya? Apa itu? Ya benar sih. Worm, ini benar kata Mbak Dewi. Kehangatan. Behalf, ini adalah
Beda mbak. yang yang ini kan bacanya maze. Bentar, saya tulis bentar yang ini. Behalf itu kepentingan. Nah, kalau maze ini kan bacanya maze, simpang siur atau membingungkan. Kalau amaze, cara bacanya beda, kagum. Mes, masa gitu. Apa mes, mak? Tanya Mas Ari. Jadi bedanya ini ya. Ini membacanya maze, yang ini amaze. Ada i-nya di sini. Kalau ini enggak, amaze. Loh, wah menghilang. Maze, amaze. Yang ini simpang siur atau membingungkan, yang ini kagum. Beda ya. Terus terakhir wait. Berat. Oh ya? Oke, bisa dipahami ya? Coba kita baca sekali lagi. Coba kita baca sekali lagi. Maze, soldier, worm, behalf, wait. Hampir sama kayak ini ya membacanya. White itu wait. Oh, dekat laut. Asik dong, romantis. Oke. Activity 3 ini berdasarkan lagu tadi, jadi nggak usah kita bahas. Activity 5, answer the following question orally. Do you like reading poetry? Do you like reading poetry? Do you find any difficulties in understanding the meaning of poetry? What makes the structure of poetry different from any other types of writing? Nah, kita jawab dulu yang pertama. Do you like reading poetry? Yang sudah reading tadi, suka nggak? Yes or no? So. Oke lah, kita pakai Mbak Maya aja. Yes, I like. So. I know. Miss Dewi is prefer to sing a song rather than reading a poetry. That's right. Number 2. Do you find any difficulties in understanding the meaning of poetry? Mana bisa, Mbak? Do you find any difficulties? Yes. Sometimes, jawabnya gini. Sometimes I found
Do you find any difficulties? Karena ini kan pertanyaannya do you kan. Ini kan yes no question. Jadi jawabannya kan kalau nggak yes no. Makanya harus kita awali dengan yes. Sometimes I found it. Ada-ada aja. Ya, ingat ya, Mbak Maya, Mas Ari, sedang di kelas ya. Number 3, what makes the structure of poetry different from any other types of writing? Menurut Anda gimana? Menurut Mbak gimana? What makes the structure of poetry different from any other types of writing? Jadi yang membuat different itu apanya? Mungkin kata-katanya yang apa ya? Yang membuat different itu yang apa? Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, nggak apa-apa Mbak Nila. 73,8%. Apanya Mbak Maya? Unusual. Oke, unusual. Unusual boleh. Terus mungkin ini ya. Jadi what makes the structure of poetry? Kalau pertanyaannya seperti ini, hitung-hitungan apa sih? Tuh saya nggak paham. Kok Excel? What makes the structure of poetry different from any other types of writing? Pertama, seperti yang dibilang Mbak Dewi, unusual sentence or words, unusual words. Terus diction. Jadi diksi, kalau dalam bahasa Indonesia kan diksi. Diksi ini adalah pemilihan kata. Misalnya menurut si penulis itu artinya sederhana saja, artinya mungkin kehidupan atau apa, tapi dia memilih kata-kata yang kompleks, itu namanya diction. Jadi pemilihan katanya yang berbeda, bukan kata biasa, makanya unusual diction. Harus dipahamkan Mas. Have deep meaning. Loh, masa nggak tahu? Deep ini dalam. Deep, dalam. Bedanya sama ini. Mungkin kalau pernah dengar depth, kedalaman laut, kedalaman apa gitu ya. How deep is your love? How deep? Oke, jadi sudah kita terjawab ya. Do you like poetry? Yes. Do you find any difficulties? Yes. Yang membuat makes the structure of poetry different from any other types of writing. Pertama, unusual words, diction, also have deep meaning. Itu namanya gombal. Mungkin memang dari kata-kata yang puitis, lagu-lagu itu banyak gombalnya ya. Karena memang diction, pemilihan kata-katanya yang so sweet gitulah. The art of serpent. Ya, gombal itu namanya Mbak Dewi. Ini ada activity 6. Look at the physical shape of the following poems. Read the poems before the class. You may use any gesture to make it attractive. Nah, ini juga have deep meaning.
sesuatu yang hectic nih. Coba saya cek. Snake glides. Snake glides. Glides ini luncuran. Apa ya bahasanya luncuran itu? Apa sih? Kalau ular itu merayap. Bukan merayap. Apa ya, Mbak? Ask him to sleep. Ask him to sleep. Mendelep. Jadi ini adalah salah satu style membuat sebuah poems. Jadi karena judulnya adalah luncuran ular, apa ya itu, pergerakan ular yang melengkok-lengkok itu loh. Apa sih namanya? Bahasanya apa ya, bahasa Indonesianya ya? Merayap ya. Menelusur. Apa ya, Mbak? Pokoknya itulah. Merayap. Udah. Kan kalau ular itu gerakannya seperti itu ya. Nah, ini puisi ini judulnya Rayapan atau Luncuran Ular. Iya, silakan Mbak Maya. Yes, that's right. You always right. Sometimes we just cannot find the right words. Pokoknya itu. Nah, karena judulnya seperti ini, tulisannya juga dibuat seolah-olah menggambarkan judulnya. Makanya snake glides through grass over pebbles, for argue, working, never speaking, but its body whispers listen. Paham artinya? Yang paham angkat tangan. Singkat banget kan? Mungkin saya artikan sedikit. Ini kan udah ya, snake glides through grass, di rerumputan, over pebbles. Pebbles ini kerikil. Batuan boleh. Bercabang. Fork ini bercabang. Thank you. Ini tong ya. Tulisannya agak, lidahnya dia kan menjulur gitu maksudnya. Bercabang tapi menjulur. Yaps. Working, never speaking. Terus bekerja, tidak hanya berbicara. Maksudnya dia terus bekerja, nggak cuma berbicara. But its body whispers listen. Tetapi tubuhnya membisikkan sesuatu yang bisa didengar. Maksudnya meskipun dia itu diam, tapi berdoa di dalam diam gitu loh maksudnya. Intinya seperti itu. Nah, mungkin maksudnya si penulis, iya benar Mbak, maksudnya si penulis ini adalah menggambarkan sebuah pesan moral gitu ya, pesan moral. Untuk menarik, jadi digambarkannya sampai nulisnya dibikin seperti ini. Tuh. Oke. So
sudah ini activity 6. Mungkin kalau ada yang mau share sesuatu atau ada yang ditanyakan dulu, silakan. Ini ada contoh poems lagi. Nah, ini lebih bagus nih. Peace. Sebentar, silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Sudah? Coba kita lihat activity chapter 9 ini. Nanti semua bahasannya begini-begini kan, gampang kan ya. Mungkin lebih banyak praktek untuk pertemuan ke depan juga, pertemuan minggu depan maksudnya. Kalau minggu depannya lagi kita mungkin sudah ganti bab. Ini apa ya? Grammar record preposition phrase. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu. Sudah. Activity 8. Have a discussion on the meaning of the following poems.
Present the result of your discussion to the class. Diartikan berarti. Coba saya baca ya, saya baca biasa. A mother rocks her newborn child, born with disease and now covered with flies. She looks out her window at a maze of destroyed buildings and desert alleyways. In the midst of this destruction and rubble, a father, bent over double, searched for his child. He searched all day, he searched till he finds them. When will the war end fighting end? You may ask everyone, my friend. The question has been asked time and again, but even the smallest deed of love will further the coming of the one above, for no matter how small the light, it will never be smothered by the darkness night. Poetry is a form of art in which language is used for its aesthetic and evocative qualities in addition to its ostensible meaning. To find more research of poetry, especially contemporary poetry, you can access this site. Nah, mungkin Mbak Maya kalau suka membaca mungkin bisa diakses site-site ini. Ada lebih banyak poems yang lebih menarik dan have a deep meaning. Semuanya mungkin buat apa ya? Buat sekedar baca-bacaan, terus bisa dicontoh juga kan. Ada yang mau praktek membaca lagi? Mana ini? Bisa nggak? Coba saya tunjuk ya, boleh. Coba saya tunjuk, bisa nggak ya? Kalau saya sih nggak bosen, Mbak. Asik. Alergi. Apa ini? Allergic. Lah ini kok yang saya tunjuk nggak bisa ya, nggak ada sinyal juga. Mbak Umi masih ini apa sudah bisa sambil menyimak Mbak Umi? Nggak bisa ya. Aduh, nggak bisa ini manggilnya. Aduh, nggak bisa. Keburu waktunya habis. Poems yang kedua singkat sekali ya. Who is it that appears like the dawn, as fair as the moon, as bright as the sun? It is peace. I want peace.
not hatred and wrong. Minggat. Peace is love, it's the season of song. Aduh, saya manggil ini nggak bisa-bisa. Nih, tadi coba saya ada beberapa contoh yang lain lagi. Have you ever watched a butterfly, the beauty and the grace, the perch among the lovely flowers, looking for a special place? Nah kan, nggak bisa Mas Ari ini. Oke, iya Mbak Umi, nggak bisa tadi saya call. Sekarang udah bisa? Apakah udah dipasang? Tuh, lama sekali ya. Saya calling nggak bisa-bisa. Ini memang sinyalnya yang sana nggak bisa ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja. Jadi materi untuk malam hari ini pertama sudah kita pelajari di sini. Poems and music words. Word meaning, adjective clause. Adjective clause-nya mungkin karena bahasanya agak panjang, jadi kita lanjutkan minggu depan saja. Karena kalau cuma belasan menit nanti nggak cukup. Jadi poems itu adalah paragraph or sentence that contain different diction words has a special meaning of each words. Bisa difahami? A paragraph or sentences that contain different diction words. Jadi kata-kata yang dipakai ini diksinya berbeda. Unusual, kalau kata Mbak Dewi tadi unusual. Jadi bukan pengennya ngomong kehidupan tapi benar-benar ditulis live gitu, enggak, tapi pakai diksi yang lain untuk menggambarkan itu yang disebut poems. Has a special meaning of each words. Jadi masing-masing katanya itu artinya nggak sama seperti arti aslinya, kan dikiaskan ya, bahasa dalam puisi itu dikiaskan, makanya has special meaning. Terus structure of poems. Pasti ada word order, susunan kata, kemudian diction, kemudian makna ya, ada special meaning. Jadi kalau menuliskan sebuah puisi, dictionnya ini tidak istimewa atau memakai kata-kata yang biasa, tidak dikiaskan, itu belum dianggap sebagai puisi yang bagus. Jadi kalau cuma kata-kata biasa itu kurang bagus.
pasti ada kata-katanya juga ya, terus dia mempunyai special meaning. Kalau nggak ada artinya itu juga tidak bisa. Asal nulis gitu aja nggak ada artinya kan nggak mungkin. Nah makanya persyaratannya ini, structure-nya seperti ini. Contoh-contohnya sudah banyak tadi dibacakan. Mungkin ada yang bisa membacakan satu lagi. Yang ini tadi nih. Apa ini aja ya? Tikus. Mbak Nila bisa nggak kalau dipanggil? Bisa ini nggak? Nama itu orangnya nggak ada ya? Oh gitu ya. Pantesan dari tadi nggak muncul. Nah, ngaku ternyata. Ngaku. Daripada rebutan ya Mbak Dewi ya. Oke. Sebelum diakhiri juga, sebelum waktunya, coba kita dengarkan sekali lagi dari Miss Dewi. Halo. Iya silahkan Mbak Dewi, kalau ngetik suaranya kedenger kenceng banget ya. Iya. Oke silakan. Nah, kira-kira tahu nggak artinya? Coba sedikit-sedikit aja yang tahu sebelah mana. Ha-ah. Korong-korong. Subterranean. Ya, ambisi. Sela-sela. Sela-sela, bukan. Sewers. Mm-mm. So confident is close to the meaning of a word. It depends on the Ha-ah. Tong sampah. Ha-ah. Menemukan.
menemukan relax. Iya, bener. Kira-kira maksudnya tikus ini apa ya, Mbak ya? Ya, kira-kira bisa kebayang nggak, Mbak? Yang dimaksud tikus di sini tuh siapa nanti, Mbak? Ini sebenarnya sebuah konotasi. Oke, sudah dulu ya. Oke, thank you. Nah, diakhiri dengan bacaan puisi dari Mbak Dewi yang sangat fasih ya, membacanya sangat fasih. Mungkin bisa dilihat kalau di sini saya tadi kan tanya reds di sini maksudnya apa. Ini merupakan sebuah konotasi karena puisi itu kan punya special meaning. Nah, itu tahu. Dia selalu punya special meaning. Jadi di sini reds itu maksudnya seorang gitu, bukan tikusnya asli, bukan, tapi as many as there are said to be as many rats as human beings. Jadi tikus ini banyak banget di sekeliling manusia, termasuk di England, di kota-kota besar, di subterranean, tempat-tempat kota kecil ini maksudnya. Terus di tempat-tempat yang ini tuh cuma dia bilang tong sampah, tempat pembuangan, asap rokok, asap pabrik, itu cuma konotasi saja. Nah, benar sekali kayak gitu maksudnya. Karena memang setiap puisi itu kan punya arti. Makanya puisi ini tujuannya kan sindiran gitu ya. Tujuannya kan masing-masing. Ada yang mungkin puisi romantis tuh tentang love, puisi penghargaan bisa. Kalau yang ini puisi sindiran kayak gitu. Mantap banget ini yang dimaksud Mbak Dewi. Kiasan di balik kemegahan kota dan orang banyak ada koruptor gitu. Oke. Sampai di sini dulu kayaknya. Bahasannya untuk chapter 9 ini cukup mudah. Jadi nanti kita lanjutkan lagi, nanti ada adjective clause, itu kita bahas minggu depan saja karena nggak cukup kalau sekarang. Untuk yang bahasan pertama kedua, poems and music words, word meanings, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan kalau ada yang ditanyakan dulu. Nggak ada? Yang lainnya kayaknya setor nama doang ya. Ya nggak Mbak Maya, Mbak Dewi? Oke, mungkin nah ini udah selesai. Kita akhiri dulu pertemuan malam hari ini. Nggak apa-apa Mbak Umi. Nggak apa-apa, bercanda kok. Tadi sudah saya call semuanya, coba udah saya tes semuanya, terang aja Mbak Umi. Oke, kita akhiri dulu ya. Mungkin seperti kata Mbak Dewi tadi ya, jadi belajar dengan cara yang menyenangkan. Kalau memang sukanya baca puisi, ya banyak-banyaklah baca puisi.
teranu. Enggak, bercanda mbak, merasa mbak Umi ya. Kalau memang sukanya mendengarkan lagu ya nggak apa-apa, sering-sering dengerin artinya. Yang tadi ya jangan lupa ya, yang lagu pertama tadi ya, enak loh, kata Mbak Maya enak loh, saya juga suka tuh. Jadi dengan cara yang menyenangkan aja. Nah bener. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya, meskipun masih sambil kerja ya, masih menyempatkan. Terima kasih, semoga makin lancar. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita ini bentar lagi UTS atau UAS ya, nanti mungkin ada pengumuman lagi lah tentang UTS atau UASnya. Sekian dulu untuk malam hari ini. Karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan berdoa. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmunya sedikit ya, tapi semoga bertambah, kosakatanya bertambah, nambah ilmu, tambah manfaat gitu, dan tambah suka belajar bahasa Inggris. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.